lalu. Ingat, kalau kita telah membahas Wahyu 13 mengenai dua binatang. Dua binatang ini ditampilkan. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu kuasa kepausan. Hari ini kita akan melihat apa yang Wahyu 13 kemukakan atau nyatakan tentang binatang yang kedua. Nah, ini kita kenal kalau mewakili dua kerajaan. Ya, binatang pertama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, melambangkan kepausan seperti saya sebutkan tadi. Dan binatang kedua atau kerajaan lain bangkit dan memaksa dunia, kita akan lihat, untuk menyembah dan mentaati binatang pertama, yaitu kepausan. Sebelum saya teruskan, saya ingin berdoa pendek bersama kita sekalian. Terima kasih ya Bapak, atas kasih-Mu itu yang selalu menyertai kami, sehingga dalam kesempatan ini kami boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, kosongkanlah hati kami untuk dapat mendengar dan mengerti apa yang hendak Engkau katakan kepada kami saat ini. Engkau berkati pula hamba-Mu agar dapat berkata-kata menurut kehendak-Mu, sehingga firman itu dapat menguatkan kami sampai Engkau datang kembali. Sempurnakanlah doa kami ini, karena kami persembahkan di dalam nama Yesus, yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Nah, kalau kita ingat kembali apa yang dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat 11, dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kita ingat ayat sebelumnya. Jadi ayat ini adalah setelah binatang pertama terkena luka yang mematikan. Ada 10 identitas atau ciri-ciri yang sangat jelas terkait dengan binatang kedua yang memperjelas apa kekuasaan ini. Nah, ciri-ciri binatang yang kedua ini, yang pertama adalah dia muncul saat binatang pertama berluka yang mematikan. Kita ingat di mana kepausan mengalami luka yang mematikannya pada tahun 1798. Nah, kita lihat bahwa ciri-ciri binatang yang kedua ini diteruskan dengan bahwa dia bagaimana? Keluar, katanya, di tempat yang jarang penduduknya. Ya, karena dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 11, keluar dari dalam bumi. Kuasa ini akan muncul dari dalam bumi di daerah jarang penduduknya. Berbeda dengan binatang lain yang tadinya, yang sebelumnya, yang dilambangkan keluar dari laut, yaitu keluar dari daerah yang padat penduduknya. Pada saat orang-orang dari negara lain mulai bermigrasi ke Amerika Utara, populasinya terdiri dari sekitar 1 juta penduduk asli Indiana yang menempatkan sekitar 7 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, wilayah ini merupakan wilayah yang jarang penduduknya. Dan dikatakan keluar. Nah, ungkapan bahasa Greka yang digunakan adalah anabainon. Diterjemahkan menjadi muncul dan berarti tumbuh sempurna seperti tanaman. Negara ini tidak bangkit melalui penaklukan militer seperti yang dilakukan sebagian besar negara-negara lain di dunia ini. Tidak ada negara
yang digulingkan untuk mendirikan Amerika Serikat. Itu meningkat melalui migrasi damai. Pertumbuhannya disebabkan oleh pengembangan sumber daya alamnya. Luar biasa. Para sejarawan sangat jelas mengenai hal ini. Seorang yang bernama George Townsend menyatakan, seperti benih yang diam-diam kita tumbuh menjadi kerajaan. Dan Uriah Smith mengatakan, Amerika Serikat sebuah kerajaan menakjubkan yang muncul di tengah-tengah keheningan bumi. Setiap hari menambah kekuatan dan kebanggaannya. Jadi binatang yang kedua ini muncul secara diam-diam seperti tanaman yang tumbuh dari bumi. Yang ketiga, dengan demikian adalah dia muncul secara diam-diam. Nah, kalau kita perhatikan, kita akan ketemukan yang keempat dikatakan seperti anak domba. Sama seperti anak domba. Binatang yang kedua ini seolah-olah binatang yang tidak bersalah, tidak berbahaya, dan lemah lembut penampilannya. Sama seperti anak domba. Namanya anak domba menyatakan belum sepenuhnya dewasa. Menyeratkan bahwa kekuatan ini baru terbentuk. Istilah anak domba disebutkan 29 kali dalam Wahyu dan umumnya melambangkan Yesus Kristus. Ini adalah gambaran akurat tentang bentuk pemerintahan yang dilembagakan oleh para pendiri Amerika Serikat. Yang kelima dikatakan bertanduk dua. Menurut Ulangan 33:7, tanduk dalam kitab suci menunjukkan kekuasaan yang seperti kita sudah pelajari. Binatang yang kedua ini mempunyai dua tanduk, menunjukkan bahwa ada kekuasaannya, namun lunak seperti Kristus. Ini adalah prinsip-prinsip kekuasaan atau pemerintahan yang ditetapkan dalam kitab suci. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus bahkan menyajikan setidaknya dua prinsip. Yang diantaranya, yang pertama adalah prinsip pemisahan gereja dan negara. Jadi tanduk pertama adalah prinsip pertama pemisahan gereja dan negara. Nah, Lukas 20 ayat 25 mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Dengan demikian memisahkan kekaisaran dan Kristus berarti memisahkan gereja dan negara. Tidak memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Tuhan, dan tidak kepada Tuhan apa yang menjadi milik Kaisar. Inilah prinsip yang menjauhkan politik dari agama. Prinsip besar kedua adalah kebebasan beragama. Yesus menyatakan, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi tidak dipaksa. Kita tidak boleh menghakimi sesama manusia berdasarkan hati nurani atau agama. Di bumi, Yesus Kristus tidak mengangkat dirinya sebagai hakim. Tuhan tidak menghakimi manusia sekarang. Penghakiman adalah masa depan. Kedua prinsip penting ini ditetapkan bahkan dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Kita dapat baca, misalnya, yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Amerika mengatakan Amerika Serikat menjamin setiap negara bagian di persatuan ini suatu bentuk pemerintahan republik, yaitu pemerintahan yang mewakili rakyat. Pasal 6 mengatakan tes agama tidak boleh diwajibkan
sebagai kualifikasi untuk menduduki jabatan atau kepercayaan publik manapun di Amerika Serikat. Hal ini merupakan pencapaian luar biasa yang belum pernah dicantumkan secara undang-undang dasar suatu negara. Ini adalah contoh kemajuan peradaban yang luar biasa. Kita perlu menjaga kebebasan beragama kita. Kurangnya penerapan prinsip-prinsip ini dalam sejarah umat manusia telah menyebabkan begitu banyak penderitaan dan pertumpahan darah. Selama 5.000 tahun terakhir, umat manusia jarang memetik atau mengambil pelajaran dari kebebasan beragama ini, yang menyikapkan intoleransi dan arogansi yang mendasarinya. Sejarah mengungkapkan bahwa hanya sedikit kelompok atau individu kecil yang memahami pentingnya kebebasan beragama. Ingat pengalaman umat Tuhan di zaman kegelapan? Amerika adalah negara pertama yang mengesahkan kebebasan beragama dan memiliki gereja tanpa paus dan negara tanpa raja. Para pengungsi yang mendirikan pemerintahannya terutama berasal dari Inggris, Belanda, dan Jerman. Orang-orang ini telah melewati masa-masa penganiayaan dan intoleransi yang ekstrim baik oleh gereja maupun negara di negara mereka. Mereka telah belajar melalui pengalaman pahit tentang perlunya toleransi beragama dan politik. Hal ini memperkuat tekad mereka untuk memilih gereja tanpa paus dan negara tanpa raja. Kita ingat Wahyu 12 ayat 16 mengatakan bagaimana mereka terlepas. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, yaitu gereja Tuhan yang sejati. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai atau penganiayaan yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Para ahli yakin bahwa Amerika telah memenuhi nubuatan ini dengan sangat baik. Karena Amerika telah membuka tangannya dan wilayahnya yang luas dan kosong. Hutan belantara menjadi tempat perlindungan bagi kaum tertindas di Eropa. Para sejarawan dengan jelas menekankan fakta ini. Pembentukan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut mempunyai dampak besar di banyak belahan dunia lainnya. Jadi, ciri-ciri binatang kedua, yaitu yang pertama tadi, muncul saat binatang pertama berluka mematikan, lalu di tempat terasing jarang penduduk, dan muncul secara diam-diam. Seperti anak domba, dan namun bertanduk dua, melambangkan perpisahan negara dan agama, serta bebas beragama. Berikutnya adalah suatu kekuasaan Protestan. Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kebijakan gereja Roma yang dipublikasikan. Namun prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar yang Alkitabiah dan Protestan. Oleh karena itu, kekuasaan yang seperti anak domba ini merupakan kekuasaan non-Katolik. Sejak awal berdirinya Amerika Serikat telah menjadi negara yang sangat Protestan. Meskipun beberapa pakar di masa lalu skepsis terhadap identifikasi atau ciri-ciri Amerika Serikat dalam nubuatan ini. Faktanya kini tidak dapat disangkalkan. Amerika telah memenuhi, sedang memenuhi, dan akan terus memenuhi sisa-sisa nubuatan ini. Kekuatan Protestan pada akhirnya juga mempunyai pengaruh di seluruh dunia. Namun sayangnya, ia
akan berubah. Wahyu 13 ayat 11 dan 12 mengatakan, ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Agar bagian dari nubuatan ini dipenuhi, berarti perubahan besar perlu terjadi di Amerika Serikat. Nah, sejak tahun 1929, kebangkitan dan restorasi kepausan telah membuat dunia takjub. 100 tahun yang lalu, tidak ada seorang Katolik Roma pun yang dapat memegang jabatan publik di Inggris atau Amerika Serikat. Nah, kita perhatikan. Karena apa? Karena saat itu, gereja Katolik Roma adalah gereja yang dibenci dan dihina. Hal ini dianggap oleh jutaan orang sebagai hal yang tidak Kristiani. Penyembahan berhala, merendahkan martabat, menindas, dan merupakan kutukan bagi masyarakat. Tetapi saat ini, agama Katolik Roma dipandang dengan sudut mata yang berlawanan. Hal ini menunjukkan pembalikan opini publik yang luar biasa. Di Inggris, lembaga-lembaga Katolik lebih kuat dibandingkan sebelum reformasi. Di Amerika sendiri, posisi kepausan bahkan lebih mengesankan. Dia menempati posisi dominan dalam hal kebijakan dan masalah pengendalian. Saat ini, perkataan dan tindakan paus dianggap sangat penting untuk disiarkan di seluruh dunia. Dikatakan dia harus berubah. Mereka perlu mengubah sikapnya terhadap gereja Roma. Gantinya menjadi anti-Katolik, mereka malah menjadi pro-Katolik dalam pandangannya. Ingat, binatang pertama bedanya dengan binatang kedua. Binatang kedua yang akan memberikan, bahkan menghidupkan binatang pertama. Dan pemerintahan ini perlu mengubah atau mengabaikan undang-undang dasarnya. Sehingga gereja dan negara tidak lagi terpisah. Kebebasan beragama akan hilang dan penindasan agama akan dilegalkan. Perubahan-perubahan ini menandakan masa depan yang buruk bagi Amerika. Adalah penting bahwa 133 tahun yang lalu, Gereja Roma merencanakan penaklukan Amerika Serikat pada tahun 1890 pada konferensi Centennial umat Katolik Baltimore. Uskup Agung Irlandia membuat pernyataan berikut. Kita perhatikan. William Thomas State, seorang Katolik, mengatakan umat Katolik di Amerika Serikat dipanggil untuk menjadikan Amerika Katolik. Kebenaran Katolik akan menyebar melalui sayap pengaruh Amerika dan dengan itu mengelilingi alam semesta. Prediksi ini sekarang dalam proses pembunuhannya. Laporan Konferensi Katolik Roma yang ketiga di Washington pada tahun 1909 menyatakan, tujuan kami adalah menjadikan Amerika mayoritas beragama Katolik. Nah, ini bahkan dari Universitas Katolik pada tahun 1909. Perhatikan pernyataan
yang dibuat pada tahun 1910 ini. Tampak bagi saya bahwa dukungan utama terhadap Protestantisme datangnya dari Amerika Serikat dan Inggris. Jadi jika kita menghindari upaya ini di Amerika dan Inggris dengan menjadikan negara-negara ini mayoritas penduduknya beragama Katolik, maka kita akan menghilangkan hambatan utama bagi konversi dunia menuju agama yang benar. Luar biasa. Sekitar 90 tahun yang lalu, Catholic Action didirikan. Fokusnya pada Amerika khususnya bukan dengan cara yang antagonis, namun sebagai strategi yang terencana dengan kebijaksanaan untuk mendapatkan dukungan dari umat Katolik di antara umat Protestan. Betapa suksesnya hal ini. Seorang yang bernama Boyd Barrett, seorang doktor yang selama bertahun-tahun menjadi Jesuit, membuat pernyataan berikut pada tahun 1935 sehubungan dengan rencana Gereja Katolik Roma. Dia katakan, secara teori, tindakan Katolik adalah pekerjaan dan pelayanan umat awam Katolik demi agama, di bawah bimbingan para uskup. Dalam prakteknya, kelompok Katolik yang berjuang untuk menguasai Amerika. Perjuangan harus dilakukan sampai akhir. Oposisi harus dilemahkan jika tidak dapat dilenyapkan. Nasib abadi Roma bergantung pada hasilnya. Takdir itu menaungi negeri ini. Dan dalam pertarungannya, seperti yang pernah dia lakukan ketika pertempuran paling sengit di masa lalu, Roma akan menggunakan kebohongan baja, emas, dan perak. Roma akan bergulat untuk menaklukkan. Ini adalah pengakuan yang mengejutkan. Yang adalah modus operandi atau cara bekerja Kapausan. Komunikasi dari kota Vatikan yang diterbitkan di St. Paul Pioneer Press bulan November tahun 1936 menyatakan Paus Pius merasa bahwa Amerika Serikat adalah basis yang ideal bagi gerakan Katolik. Paus Pius merasa bahwa Amerika Serikat adalah basis yang ideal bagi gerakan besar Katolik. Gerakan Katolik, organisasi militan Roma yang berjumlah jutaan orang di seluruh dunia. Siapa ini? Militan Roma? Siapa mereka? Mereka adalah Jesuit. Akan dipimpin langsung dari Roma. Di sini kita melihat sekilas organisasi dan upaya luar biasa yang telah dilakukan Gereja Katolik selama 100 tahun. Untuk menguasai Amerika melalui militan Roma, yaitu Jesuit. Yang ketujuh, ia bermulut naga. Menegakkan haluan Katolik Roma. Menurut para penyelidik, Roma melakukan 5 langkah untuk menjamin kesetiaan Amerika Serikat. Nah, kita perhatikan. Mengkatolisasikan buku pelajaran sekolah umum. Merevisi buku referensi. Mengekang atau mengontrol pers dan media publik. Seperti kita lihat sekarang. Mengendalikan perpustakaan umum. Wah, ini sudah terjadi lama, bertahun-tahun. Mensensor buku-buku yang tidak bersahabat dengan Gereja Katolik Roma. Kebijakan Katolik Roma sangat efektif di Amerika Serikat selama 100 tahun terakhir ini. Kebanyakan orang Amerika sangat ini lebih menyukai Gereja Katolik.
agama Katolik diterima sebagai organisasi Kristen. Gereja Katolik adalah gereja terbesar di Amerika Serikat saat ini. Kelompok agama terbesar di anggota Kongres terdiri dari Katolik Roma. Bayangkan, mungkin kita tidak pernah mendengar pendapatan finansial Vatikan dari Amerika melebihi pendapat gabungan semua negara lain yang ada di dunia. Orang-orang Amerika telah sepenuhnya buta terhadap karakter dan tujuan kepausan. Kalau kita pandang dari sudut mata Katolik, perhatikan pengakuan ini dalam surat yang ditulis oleh Pastor Patrick Henry O'Brien kepada pendeta Protestan yang bernama Dominika, mantan pendeta Katolik di Philadelphia. Hal ini mungkin mencerminkan pemikiran hierarki Katolik Roma. Dikatakan, kami, hierarki gereja Katolik Roma, mengharapkan semua anak-anak gereja yang setia untuk membantu Amerika Serikat dengan segenap kekuatan, agar individu-individu yang terdiri dari Mahkamah Agung Amerika Serikat akan mematuhi perintah Presiden. Dan jika perlu, kami akan mengubah, memperbaiki, atau menghapus undang-undang dasar saat ini sehingga Presiden dapat menegakkan program kemanusiaannya. Atau lebih tepatnya, semua tahapan hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh Paus kita yang suci dan Bunda Gereja Suci. Selanjutnya dikatakan kami memilih presiden kami yang layak dengan suara mayoritas terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah. Hukum kita akan dibuat dan ditegakkan sesuai dengan takhta suci Paus dan hukum kanon takhta kepausan. Seluruh struktur sosial kita harus dibangun kembali berdasarkan hal tersebut. Hukum pendidikan kita harus dibangun sampai akhir. Bahwa ateisme, bahasa totalitarianisme, protestantisme, komunisme, sosialisme, dan semua sejenisnya harus diusir dari negara yang adil ini. Salib ditanamkan di pantai. Dikatakan selanjutnya, salib ditanam di pantai kami oleh seorang Katolik Roma yang setia, yaitu Columbus. Tanah ini adalah milik kami dengan segala haknya. Sudah cukup lama kita berkompromi pada setiap pertanyaan penting. Sekarang kami menuntut apa yang benar-benar menjadi milik kami. Dan kami akan mendapatkannya. Kami akan mendukung presiden kami dengan segala cara untuk mendapatkannya. Secara damai, jujur, jika kami dapat. Jika kami dapat. Bayangkan, jika kami dapat. Jika perlu, kami siap berjuang dan mati untuk itu. Selanjutnya dikatakan, kami ini sebagai anggota kabinet anak-anak Bunda Gereja Suci atau Holy Mother Church menduduki posisi penting dalam seluruh struktur pemerintahan kami. Kami mengendalikan Amerika dan kami tidak mengusulkan untuk berhenti sampai Amerika atau orang-orang Amerika benar-benar beragama Katolik Roma dan tetap demikian. Bahkan dikatakan, Tuhan tolong kami. Ini adalah pernyataan yang berani dan arogan. Jika akurat, maka ini menunjukkan bahwa Roma sudah hampir menguasai Amerika Serikat. Tampaknya tujuan akan segera tercapai. Roma yakin bahwa rencana 100 tahunnya akan segera terwujud. Yang kedelapan, dengan demikian kita perhatikan mereka bahkan menjadi penyedia spiritisme.
Meskipun Roma, kepausan, mungkin percaya bahwa ia akan membuat Amerika menjadi Katolik, nubuatan Wahyu 13 memberitahu kita bahwa metode yang digunakan mungkin tidak berhasil sesuai dengan rencana Roma. Meskipun jutaan orang umat Protestan di di Amerika Serikat tidak anti-Katolik, mereka namun tidak akan diintimidasikan agar tunduk pada hierarki Katolik Roma. Nah, oleh karena itu, metode yang digunakan untuk menyelesaikan, melaraskan kuasa Amerika lebih terperhatikan tersebut. Dan ia mengadakan tanda-tanda. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk melakukannya di depan mata binatang itu. Mujizat-mujizat luar biasa akan terjadi yang akan menipu masyarakat. Turunnya api dari surga dinubuatkan secara khusus. Apapun itu akan meyakinkan masyarakat. Tidak diragukan lagi, mujizat-mujizat ini akan dilakukan oleh kekuasaan atau kekuatan gaib. Oleh kekuatan roh atau setan. Mujizat akan dilakukan yang akan merayu orang dan membujuk mereka untuk membentuk patung binatang itu. Ada banyak orang di dunia yang tidak pernah dapat dibujuk untuk memeluk agama Katolik Roma. Meskipun mereka tidak fanatik, mereka tidak pernah dapat menerima paus, para imamnya, misa, penyembahan Maria, dan aspek-aspek lain dari agama Katolik. Itulah sebabnya untuk mendapatkan dukungan mereka ini, penipuan akan dilakukan. Organisasi lain akan dibentuk. Dengan cara ini kelompok-kelompok Katolik akan digiring untuk tunduk kepada kepausan. Kitab Wahyu ini di tempat lain menjelaskan hal ini. Wahyu 16 ayat 14 katakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Tuhan yang Maha Kuasa. Bagian ini berbicara tentang klimaks terakhir dari sejarah yang mungkin sudah sangat dekat. Roh-roh setan yang melakukan mujizat akan menipu dunia. 1 Timotius 4 ayat 1, Paulus mengatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kitab suci sangat jelas mengenai apa yang akan terjadi. Spiritisme, pekerjaan roh jahat atau setan, akan menggunakan kuasa ajaib untuk menipu penduduk dunia. Ini dimulai di Amerika. Seperti yang Yesus katakan ketika berbicara tentang hari-hari terakhir. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jika bahkan orang-orang pilihan, bukan orang-orang Yahudi seperti yang diyakinkan oleh banyak orang, tetapi umat Tuhan sendiri hampir tertipu. Maka umat manusia lainnya tidak akan mempunyai kesempatan untuk terlepas. Mereka tidak akan mampu menahan tipu dayanya, namun akan tersapu oleh khalayak besar, khayalan besar. Dengan cara itu, penduduk Amerika akan diselaraskan dengan kebijakan Katolik. Menarik untuk memperhatikan bagaimana Roh Nubuat menggambarkan semua ini. Di dalam Great Controversy halaman 624 mengatakan, pemandangan menakutkan dari
karakter supernatural akan segera terungkap di surga sebagai tanda kekuatan setan yang melakukan mujizat. Roh-roh jahat akan pergi menemui raja-raja di bumi dan seluruh dunia untuk mengikat mereka dalam penipuan dan mendorong mereka untuk bersatu dengan setan dalam perjuangan terakhirnya melawan pemerintahan surga. Melalui lembaga-lembaga ini, baik penguasa maupun rakyatnya akan tertipu. Orang-orang akan muncul dengan berpura-pura menjadi Kristus dan mengklaim gelar serta penyembahan yang dimiliki oleh penebus dunia. Mereka akan melakukan mujizat penyembuhan yang menakjubkan dan akan mengaku mendapat wahyu dari surga yang bertentangan dengan kesaksian kitab suci. Kita harus waspada terhadap keajaiban. Kita harus mengenal firman Tuhan dengan baik sehingga kita dapat membedakan antara yang baik dan jahat, bahkan antara kebenaran dan kesalahan. Kekuatan okultisme mempunyai pengaruh luas dalam urusan Amerika. Di masa lalu kita telah melihat bukti mengenai hal ini sehubungan dengan masing-masing pemimpin pemerintahan Amerika Serikat. Banyak yang mengetahui pengakuan Jim Nixon yang pernah menjadi medium setelah setan terkemuka di AS. Bahkan dia berpidato di meja kekuasaan pertemuan di Kongres Amerika. Dia menceritakan bagaimana selama Perang Dunia Kedua dia melakukan pemanggilan arwah dengan Franklin Roosevelt dan panglima perangnya untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan perang. Situasi ini dapat terjadi lagi dan mungkin sudah terjadi. Saat ini ilmu sihir menguasai banyak orang dan jutaan orang di Amerika Serikat terlibat dalam ilmu gaib. Pada tahun 1973 dilaporkan bahwa ada 100.000 orang yang diakui sebagai penyihir di Amerika Serikat. Yang berarti akan ada ribuan lainnya yang belum diperkenalkan diri mereka secara publik sebagai penyihir. Gereja setan telah mengorganisir kelompok-kelompok di sebagian besar kota-kota besar di Amerika. Dalam sebagian bentuknya seperti gerakan New Age, astrologi, penggunaan pemanggilan arwah, penyembuhan spiritual, glosolalia, dan lain-lain. Kekuatan gaib ini mempengaruhi semakin banyak organisasi, gerakan, dan individu Amerika Serikat yang dianut secara luas banyak masyarakat barat, khususnya di Amerika Serikat, dan sangat terlibat dengan ilmu gaib. Pers mengungkapkan bahwa saat ini fenomena yang disebut channeling, kita kenal channeling, melibatkan ribuan orang, termasuk banyak bintang film. Channeling tidak kurang dari spiritualisme yang menunjukkan bahwa roh jahat mempengaruhi semakin banyak orang Amerika. Apalagi kemajuan AI, Artificial Intelligence, atau bahasa Jerman bilang KI, Künstliche Intelligenz, di mana banyak aplikasi yang bahkan dapat seolah-olah berkata-kata dengan para leluhur. Mereka hanya memerlukan rekaman suara kita selama 3 detik. Maka robot dapat berkata-kata dengan suara kita. Luar biasa. Dengan demikian, yang ke-9, mereka mempromosikan atau binatang kedua ini mempromosikan pembentukan patung binatang itu. Yaitu binatang yang pertama. Di bawah penipuan ini, nubuatan tersebut menyatakan Amerika Serikat
akan bergerak untuk membentuk patung binatang tersebut atau binatang patung yang pertama. Dan dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang terluka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Dan dia diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Bagian ini menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan di Amerika Serikat adalah demokratis, bukan otokratis. Dan ini benar. Hal ini tergantung pada dukungan masyarakat. Jadi tidak dipaksa, tidak diktator, melainkan demokrasi. Oleh karena itu, dengan didukung oleh kekuatan yang ajaib, pemerintahan AS akan membujuk para pembuat undang-undangnya dan mendesak masyarakatnya untuk membentuk patung binatang itu. Bagian ini menyatakan mendirikan patung itu jadi bukan hanya gambar patung itu, melainkan benar-benar bersifat patung. Disebutkan juga bahwa gambar tersebut mempunyai kehidupan yang menandakan bahwa itu bukanlah gambar literal, melainkan benar-benar ada yang bersifat berkuasa seperti binatang itu. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan patung binatang itu, pertama-tama kita perlu memahami apakah binatang itu. Ingatlah bahwa di dalam Alkitab, seekor binatang melambangkan suatu kekuasaan politik. Dan dalam hal ini binatang itu melambangkan kepausan. Nah, kita sudah bahas itu, kepausan bukan sekadar sebuah gereja. Kepausan adalah organisasi agama politik atau agama kekuasaan negara. Kombinasi gereja dan negara. Oleh karena itu, gambar binatang itu atau gambarnya akan menjadi replika kepemimpinan, kemiripan dengan organisasi tersebut. Dan gambaran itu akan terbentuk di Amerika. Ini akan menjadi persatuan gereja dan negara. Langkah-langkah dalam pembentukan binatang itu dapat juga kita telusuri dengan adanya dimulai dengan kemurtatan. Langkah pertama ini dilakukan oleh gereja Kristen mula-mula. Kemudian sering dengan berlalunya waktu beberapa abad, akhirnya mayoritas orang Kristen meninggalkan iman mereka yang semula, yaitu kitab suci, dan menjadi murtad. Di dalam Kisah 20 ayat 28-31 mengatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, kata Paulus, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Gereja-gereja Protestan arus utama telah menyimpang dari iman asli dari Kristus. Mereka telah menyimpang dari kitab suci sebagai satu-satunya pedoman bagi umat manusia, dan selama bertahun-tahun mereka semakin terjerumus ke dalam kemurtatan. Hal ini mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, namun faktanya Protestantisme telah kehilangan protesnya. Gereja Protestan tidak lagi memprotes kesalahan Roma. Selama lebih dari 150 tahun mereka semakin menjauh dari kebenaran Tuhan. Telah terjadi kemurtatan dan dari otoritas Alkitab. Sehingga tidak heran kita alami pada tahun barusan saja 2017
Setelah 500 tahun Protestan, diumumkan Protestan is dead. Protestan telah mati. Yang kedua, keruntuhan kerohanian. Akibat keruntuhan tersebut, gereja kehilangan kekuatan rohaninya dalam mewartakan Injil. Sehingga kesederhanaan Injil dan firman Tuhan diganti dengan agama formal, ritual, dan upacara mendominasi. Ajaran palsu disebarluaskan dan kontroversi mulai melanda gereja. Filsafat kafir terus merasuki pemikiran Kristen. Sementara kekuatan kasih dan kekuatan Injil diganti oleh kasih akan kekuasaan dan kedudukan, serta keinginan untuk mendominasi para pengikutnya. Akibat kemurtatan, Protestantisme kehilangan kekuatan rohaninya. Hal ini telah terjadi sejak lama. Agama bagi banyak hanyalah sekedar bentuk. Ajaran palsu meresap ke dalam gereja-gereja Protestan dan khususnya para pendetanya. Psikologi, evolusi, Injil sosial, dan standar sekuler dianut. Mereka hidup di dalam kekafiran. Gereja yang murtad mulai bergabung dengan agama kafir yang populer pada masa itu. Agama tersebut merupakan salah satu bentuk penyembahan matahari yang disebut Mitraisme. Itu berasal dari Babilonia dan datang melalui Persia. Mitra adalah istilah Persia untuk matahari. Mitraisme ini bersatu dengan agama Kristen yang murtad pada masa itu. Hasilnya adalah paganisme atau kekafiran. Dengan upacara dan ritusnya diserap ke dalam iman gereja. Perayaan-perayaan seperti Natal, Paskah, Prapaskah, kesakralan hari Minggu, perayaan misa, api penyucian, doa bagi orang mati, dan banyak ritus, upacara, dan doktrin padekan lainnya masuk ke dalam gereja yang mengaku Kristen pada periode itu. Gantinya menolak ritual dan upacara penyembahan berhala, gereja-gereja Protestan justru semakin toleran terhadap hal-hal tersebut dan menjunjung tinggi, mempraktekkan dan mempromosikan banyak dari hal-hal tersebut yang disamarkan dengan jubah Kristen. Langkah keempat adalah melibatkan keselenggaraan konsili ekumeni besar untuk menyatukan gereja di dunia. Dari sinilah kata ekumeni atau ekumenis berasal. Para pemimpin gereja berkumpul dalam konsili ini untuk menyelesaikan perbedaan mereka sehingga gereja-gereja di Kekaisaran Romawi dapat menjadi satu. Akhirnya persatuan tercapai dan uskup Roma diterima oleh mayoritas bahkan sebagai kepala semua gereja. Gereja sekarang berbicara dengan satu suara. Dewan-dewan gereja telah bersidang untuk mewujudkan persatuan gereja. Gerakan ekumenus ini dimulai pada tahun 1960-an dan terus berkembang sejak saat itu. Persatuan gereja menjadi agenda bagi sebagian besar umat Protestan dan bahkan perpindahan kembali ke Roma. Kekuatan-kekuatan yang kuat menyatukan gereja-gereja sementara perbedaan-perbedaan doktrin dikesampingkan. Persatuan gereja adalah sebuah langkah yang mundur karena mengarah pada kemurtatan. Secara historis, perpecahan dalam gereja bahkan sangat penting seharusnya untuk menjaga kebenaran. Ambil saja contoh Luther pada reformis Protestan. Seandainya Luther tetap bertahan di gereja Roma, maka tidak akan pernah terjadi reformasi Protestan yang hebat. Sekiranya keluarga Wesley tetap tinggal di gereja Anglika,
maka tidak akan pernah terjadi pembangunan rohani Injil yang besar. Demikian pula dengan gereja Masehi Advent hari ke-7. Jika mereka tetap jika kita tetap berada dalam gereja Protestan, maka kita tidak akan pernah ada menjadi gereja gerakan Advent sedunia yang menyajikan kebenaran, kabaran 3 malaikat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tujuan gerak ekumenis adalah untuk menyatukan kembali gereja-gereja Protestan dengan Roma. Gelombang besar menuju ibadah karismatik telah melanda sebagian gereja besar, termasuk gereja Katolik. Sebagian kekuatan yang melintasi batas-batas dominasi gerakan karismatik merupakan agen yang efektif untuk mendorong gerakan menuju persatuan untuk Kristiani, dengan tujuan menyatukan semua gereja dengan gereja Roma Katolik. Dengan demikian, kita menyaksikan langkah menuju pembentukan patung binatang itu. Kesatuan negara dan agama. Langkah kelima ini dan terakhir adalah penyatuan gereja super dengan kekuatan sipil negara. Kesatuan gereja dan negara. Kekuasaan sipil melaksanakan keinginan gereja. Kepausan, kekuatan binatang itu kini telah terbentuk. Kebebasan beragama lenyap dan penganiayaan akan dimulai. Agar gambaran binatang itu dapat terbentuk di Amerika Serikat, 5 langkah ini harus dilaksanakan. 4 langkah pertama kita saksikan telah dilaksanakan dan kita menyaksikan pergerakan menuju langkah kelima. Artinya langkah kelima sudah dekat. Gereja super yang bersatu dengan menerima dukungan dari kekuatan sipil Amerika. Kemudian akan ada persatuan antar gereja dan negara. Nubuatan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sipil Amerika akan menghidupkan patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Pemerintah berbicara melalui undang-undang dan kebijaksananya. Ini berarti bahwa kekuatan sipil Amerika akan menjalankan kebijakan dan peraturan dari satu gereja super. Ini akan menegakkannya. Dengan melakukan hal ini, kekuasaan sipil negara akan bersatu dengan gereja super dan dengan demikian menjadi bagian dari patung binatang itu. Kemudian undang-undang antara gereja dan negara sedang ditentang oleh kelompok yang gigih di Amerika Serikat. Sejak tahun 2012 di Amerika Serikat, pemisahan secara undang-undang antara gereja dan negara sedang dikuatkan. Kampanye pemilu tahun 2012 telah memperlihatkan adanya gerakan signifikan di dalam Partai Republik untuk menghapuskan larangan undang-undang dasar terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan agama. Seorang politikus yang bernama Rick Santorum menyatakan, saya tidak percaya di dalam Amerika yang memisahkan gereja dan negara bersifat mutlak. Gagasan bahwa gereja tidak dapat mempunyai pengaruh atau keterlibatan dalam jalannya negara adalah benar-benar bertentangan dengan tujuan dan visi negara kita. Persatuan gereja dan negara akan mengakibatkan diberlakukannya hukum perdata yang berujung pada intoleransi beragama. Naga selalu berbicara sebagai kekuasaan yang menganiaya. Oleh karena itu, kita akan melihat hukum yang menindas terhadap mereka yang tidak setuju dengan keinginan gereja super. Terakhir, karena banyak orang yang berbeda pendapat
menolak untuk tunduk, nubuatan tersebut mengungkapkan bahwa hukuman mati akan diterapkan terhadap orang yang berpendapat berbeda. Sebagaimana kita ingat, kitab Wahyu merupakan mosaik perjanjian lama, gambaran dari nubuatan dari Daniel 3 yang memberitakan penjelasan tentang bagaimana Nebukadnezar setelah menaklukkan dunia yang dikenal pada saat itu, mendirikan sebuah patung emas dan menuntut penyembahan universal atau penderitaan kematian. 3 orang Ibrani menolak untuk taat. Sebagai akibatnya, mereka dicampakkan ke dalam dapur api yang dari situlah anak Tuhan membebaskan mereka di hadapan umum. Ini merupakan gambaran krisis terakhir yang terjadi pada saat penyembahan patung binatang di Wahyu 13. Dengan demikian, Wahyu 13 mengungkapkan bahwa patung binatang itu mempunyai 6 ciri-ciri yang sangat khusus. Ciri-ciri patung binatang itu ini akan berasal dari Amerika. Pemerintah AS akan memulainya. Ia terbentuk setelah lukanya sembuh, yaitu setelah kekuasaan politik, kekuasaan kepausan dipulihkan. Ia harus terpisah dan berbeda dari binatang yang pertama, yaitu non-Katolik dalam pengakuannya. Hal ini akan didukung oleh mayoritas rakyat Amerika. Karakter dan bentuknya akan serupa dengan kepausan, persatuan agama dan negara, yakni bersifat keagamaan, politis, dan tidak toleran, yaitu hukum mati. Satu-satunya entitas yang memenuhi kriteria ini atau ciri-ciri ini adalah gereja-gereja Protestan Amerika. Jadi tanda pengenalan dari binatang kedua adalah muncul saat binatang pertama berluka, mematikan. Yang kedua di tempat terasing, jarang penduduk yang muncul. Muncul secara diam-diam, seperti anak domba. Bertanduk 2, berkekuasaan Protestan, menegakkan haluan Katolik Roma. Penyedia spiritisme, mempromosikan pembentukan patung binatang itu. Dan yang terakhir kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 16-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ada 2 simbol penyerahan yang disebutkan. Tanda di tangan kanan atau di dahi. Tangan kanan menunjukkan ketundukan atau kepatuhan fisik yang mungkin terjadi tanpa persetujuan mental. Dahi menunjukkan kepatuhan, persetujuan intelektual di mana individu setuju dengan ajaran yang dikemukakan serta mematuhinya. Jadi apa yang kita lakukan dan yang kita percaya berlawanan dengan mengasihi Tuhan. Keluaran 13 ayat 9 mengatakan, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Yang bukan hanya percaya, bahkan berubah menjadi penurutan. Bukan hanya kepala, tangan, dan bahkan berbuah. Tanda binatang itu adalah simbol ketundukan yang dominan. Hal yang menunjukkan bahwa simbol penyerahan diri yang dominan adalah tanda binatang. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Ini ditulis pada tahun 95 setelah Kristus oleh Yohanes. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Namun kita alami pada saat corona melanda. Dunia memberikan gambaran betapa mudahnya umat manusia dapat dituntun, diborgol,
hanya oleh satu istilah saja, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dalam topik sebelumnya, di mana Wahyu 13, 16, 18 kita sudah bahas penerapan angka 666 telah kita sadari bahwa angka tersebut sangat cocok dengan gelar resmi dari pemimpin utama kepausan. Angka 666 berasal dari Babilonia. Itu adalah rahasia dari misteri kuno sistem yang sebenarnya adalah pemujaan terhadap Lucifer. Angka 666 sangat berhubungan dengan teosofi, agama timur, dan juga dikaitkan dengan ilmu gaib modern. Nyonya White pada tahun 1888 mengatakan, Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terlebih dahulu mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritisme. Mereka akan menjangkau melintasi jurang yang tak terhingga dalamnya untuk menjabat tangan dengan penguasa Roma. Sehingga ia memaksakan tunduk kepada patung gambar binatang itu. Satu-satunya kekuasaan yang sejalan dengan 10 ciri-ciri binatang kedua ini adalah Amerika Serikat. Wahyu 13 berisi nubuatan yang dramatis dan emosional. Bagi mereka yang kurang informasi, hal ini merupakan prospek yang menakutkan, bahkan tak dapat dipercaya. Namun bagi pengikut Kristus yang menerima terang, hal ini memerlukan persiapan khusus. Semua nubuatan dalam firman Tuhan kita perhatikan telah digenapi bahkan secara kronologis. Sampai hal terakhir akan digenapi di hari depan, di depan mata kita. Hal ini juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk memperingatkan kepada semua manusia. Umat sisa Tuhan yang sejati tidak akan tertipu dan tergelincir. Karena kita mempelajari nubuatan dalam firman-Nya. Firman-Nya memperingati kita agar kita senantiasa waspada serta diteguhkan di dalamnya yang telah diberi ketahukan sebelum itu terjadi. Semoga kita tutup dengan doa pendek. Semoga Tuhan, ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau turun dengan roh-Mu, menjamah hati dan pikirkan kami sehingga kami hidup bukan saja percaya, melainkan menghasilkan buah penurutan. Sehingga apabila Engkau datang kembali, kami semua dapat bersama-sama mengunjungi Engkau di kerajaan-Mu di sorga. Yang sebelumnya kami akan menjumpai Engkau di atas awan-awan yang mulia. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Semoga berkat Roh Kudus Tuhan mencerahkan pengertian kita, menyadari di masa hidup kita sekarang ini, di mana sebelum kedatangannya yang kedua kali, kami dapat hidup dengan setia. Dan itulah yang menjadi gerakan hati kami. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Terima kasih, Elias. Terima kasih kembali. Puji Tuhan. Terima kasih atas pembahasan yang sangat bagus yang telah kita dengarkan, dan tiba pada saat ini kita akan sebentar mendengarkan lagu pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Chenli Youth Choir. Dan setelah itu jika ada kesaksian atau pertanyaan dipersilakan.
Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang dibawakan. Tiba saatnya untuk kesaksian atau tanya jawab. Dipersilakan. Boleh tanya? Boleh, Tante. Ya, eh itu apakah api turun dari langit itu seperti waktu zaman Elia? Ingat itu dengan ya, 400 ya, ya, nabi-nabi 400 nabi palsu. palsu dan nabi murtad jadi 800 yang dimakan api ya. Nah, Ya, jadi nah, nanti setan bisa bikin itu ya. oh, eh, ya banyak kalau kita mungkin pernah dengar tentang majunya pengetahuan Ya. di terlebih di Amerika sudah bisa dibuat hujan buatan. Ya. Mhm. Jadi bisa disemprot semacam campuran Kimis. H2O ya, dengan campuran unsur kimia lainnya menyebabkan hujan buatan. Ya. Jadi tidak heran Kalau api juga. ya banyak Pak, misalnya tidak usah jauh-jauh ya, bagaimana inilah banyak keajaiban yang bisa digunakan atau diproduksikan dengan kemajuan teknik elektronik. Ya, bukan saja elektro tapi elektronik. Nah, campuran itulah yang saya tadi singgung sedikit mengenai KI atau AI, yaitu artificial intelligence atau consciousness intelligence, di mana tadi saya ada sebut sedikit, mereka cuma perlu kita punya suara sepanjang 3 detik. Lalu Iyalah. cuma 3 detik dan mereka dapat Meniru. membuat satu cerita seolah-olah kita yang berbicara dengan suara kita. Nah, oleh karena itulah orang tua, kami punya cucu yang masih kecil, kami juga sudah pikir-pikir, sudah selalu doakan supaya Tuhan jaga, karena apa yang terjadi sekarang terlebih mainan anak-anak. Mereka sudah begitu ya. ya diindoktrinasikan sehingga bahkan mereka bisa berkata-kata dengan opa Persis. mereka atau opa-opa mereka yang sudah meninggal atau bapak-bapak, ibu-ibu mereka yang mereka kasihi sudah meninggal. Ya. Mereka bisa berbicara dengan Binatang. mereka ini. Dengan Ya. boneka main-main. Pernah tidak lama yang lalu terjadi di Amerika Serikat, seorang opa ditelepon oleh cucunya yang sedang berlibur di Meksiko. Jadi ini cucunya menelpon, opa, tolong kirim $1.000 karena saya terlibat di dalam kecelakaan lalu lintas. Waduh, sakit hati opa ini. Kasihan mendengar kalau cucunya begitu. Langsung ditanya, kirim kemana? Cucunya kasih tahu ini alamatnya. Nah, sudah dikirim $1.000. Berapa hari kemudian cucunya kembali dari Meksiko. Lah, nggak ada apa-apa. Bagaimana? Apa yang terjadi? Anaknya bilang, cucunya bilang, apa yang terjadi? Rupanya begitu hebatnya KI atau Consciousness Intelligence ini, suara anaknya dapat digunakan untuk berkata-kata. Nah, jangan lupa saya percaya kita sudah pernah dengar juga waktu pemilihan yang terjadi di Inggris, seorang kepala partai dia berpidato, padahal bukan dia yang hadir, cuma hologram yang diciptakan seperti dia yang berbicara, ya.
Jadi luar biasa sekarang. Makanya anak-anak, kami juga sudah kasih tahu sama cucu-cucu kami, jangan kirim-kirim berita dengan bersuara melalui internet. Karena mereka sering sekali menggunakan itu Facebook, itu WA, itu TikTok, dan macam-macam kan. Bahaya. Mereka hanya perlu 3 detik. Jangan lupa, 3 detik cukup meniru suara kita. Ya. Baik, ya. Jadi tidak mustahil. Ya. Ya. Bukan cuma itu aja, itu Ya. para paranormal juga bisa Ya, juga bikin-bikin. Betul. Para paranormal itu hebat sekali. Ya. Mungkin kita di Warta Berita sudah pernah lihat contohnya yang di Amerika, robot yang berbicara dalam suara perempuan, ya, manis sekali dan lembut sekali dia berbicara, tapi robot. Ya, luar biasa sekarang ya. Kita mesti hati-hati dan siap untuk menghadapinya ya. Jangan sampai kita keliru atau terjebak. Jangan panik. Ya, jangan panik. Nah. Ya. Terima kasih, Syang. Kembali, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah ada pertanyaan lagi atau kesaksian? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan tutup acara Rabu malam kita dengan menyanyi lagu Angkat Nafiri, dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh Bapak Rusli Dalias, dan yang terakhir yaitu doa Bapa kami. Yesus yang datang segera, bersukacita dan pujilah Dia. Yesus yang datang segera, datang segera, datang segera. Yesus yang datang segera. Gunung dan lembah siapkanlah, Yesus yang datang segera. Domba tersembelihkan datang segera, Yesus yang datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus yang datang segera. Lautan dan ombak gelorkanlah, Yesus yang datang segera. Dari pantaimu di mana-mana, Yesus yang datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus yang datang segera. Gempa bumi sungguh nyatakan, Yesus yang datang segera. Topan dan langit juga masyurkan, Yesus yang datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus yang datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus yang datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus yang datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus yang datang segera. Iya, Bapak.
yang di dalam kerajaan surga. Syukur terima kasih kami ucapkan serta menyembah Engkau, Bapa yang penuh kasih, karena Engkau datang segera. Datang segera, datang segera, dan datanglah segera. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah ada bersama-sama kami dalam perbaktian ini. Sehingga kami ini yakin bahwa Engkaulah satu-satunya Bapa kami yang patut kami sembah dan kami puja dan mengatakan Bapa yang di surga. Tuhan, namun demikian, di atas diri kamilah yang menentukan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami, sehingga kami ini layak di hadapan hadirat-Mu, serta Engkau menyempurnakan doa kami ini, sehingga dapat menjadi bau-bau yang harum ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, namamu. datanglah Datanglah kerajaanmu, kerajaanmu. jadilah Jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi bumi seperti di surga. di surga. Berikanlah kami Berilah pada hari kami ini pada hari makanan ini kami makanan secukupnya, kami secukupnya. dan ampunilah Dan ampunilah kami akan kesalahan daripada kami, kesalahan kami. seperti kami juga Seperti kami juga mengampuni mengampuni orang orang yang bersalah kepada kami. pada Dan kami. janganlah Dan jangan membawa bawa kami ke dalam dalam pencobaan, pencobaan. tetapi Melainkan lepaskanlah kami lepaskanlah kami daripada yang daripada jahat. yang jahat. Karena Karena Engkaulah yang Engkau mempunyai yang kerajaan punya dan kerajaan kuasa dan dan kuasa dan kemuliaan kemuliaan sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Pak Rusli khotbahnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam. Terima kasih untuk Kembali. Adik Rani yang sudah Ya. membawakan acara kita pada malam hari ini dengan lancar. Dan terima kasih juga buat Kak Dewi dan Isten yang sudah mendoakan kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Pak Om Rusli Dalias yang sudah membagikan firman-Nya. Dan Amin, amin. terima kasih untuk sekian kalinya kami akan membagikan sertifikat. Terima kasih. Terima kasih dari Wah, kami. terima kasih. Dan jangan bosan-bosan untuk bagian firman Tuhan untuk kita semua. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap ada kesempatan kami bersedia. Terima Terima kasih. kasih. Jangan Amin. lupa untuk subscribe YouTube Pendoa Eropa, like and share firman Tuhan yang sudah didengar Ya. untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Terima Amin. kasih untuk panitia Pendoa Eropa sudah mengatur perbaktian kita pada malam hari ini. Ya. Dan kami sampai ketemu di hari Jumat Ya. jam 7 malam. Ya. Dan yang mau saling menyapa silakan. Terima kasih sekali lagi Pak Rusli. Terima kasih. Kembali. Sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa hari Jumat ya. Ya.